Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di bab yang ke-9 dari syarah kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tentang at-tafakkuru fi 'azimi makhluqatillahi ta'ala. Judul babnya adalah berfikir tentang keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bertafakkur tentang keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fana'id dunya wa fana'ud dunya wa ahwalul akhirah. Juga tentang fananya dunia dan kengerian negeri akhirat, wasairu umuriha, dan yang berkaitan dengan seluruh perkara-perkara akhirat. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini Imam An-Nawawi rahimahullah mengawali dengan mengutip beberapa ayat tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama a'idzukum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru. Yang pertama tentang firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku hanyalah ingin memberikan nasihat dengan satu hal, yakni hendaknya kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, baik berdua-dua atau secara pribadi-pribadi. Tsumma tatafakkaru, kemudian hendaklah kalian bertafakkur. Kemudian juga beliau mengutip ayat yang lain, surat Ali Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Jamaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ke pembahasan syarah yang dinamakan berfikir atau bertafakkur, ya, memikirkan tentang keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di mana seseorang menggunakan pikirannya, memfokuskan pikirannya dalam suatu masalah yang sehingga sampai pada sesuatu yang dimaksud atau hasil yang dimaksud. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi menyuruh kita agar kita bertafakkur dan menyuruh kita di dalam kitabnya agar kita mendapatkan sesuatu yang kita cari
berupa keimanan dan keyakinan. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul innama a'idzukum biwahidah." Katakan wahai Muhammad, innama a'idzukum, sesungguhnya aku hanyalah akan memberikan peringatan kepada kalian atau nasihat kepada kalian biwahidah, dengan satu hal saja. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi kita Muhammad agar beliau mengatakan kepada manusia bahwa beliau akan memberikan peringatan dengan satu hal, yang mana ma uqaddimu lakum, tidaklah aku menyampaikan kepada kalian suatu nasihat kecuali biwahidatin faqat, dengan satu nasihat saja. Idza qumtum biha, apabila kalian menunaikan nasihat tadi, peringatan tadi, adraktumul matlub, tentu kalian akan mendapatkan sesuatu yang kalian cari, ya, yang sesuai. Bahkan wa najautum minal marhub, kalian akan mendapatkan, yakni kalian akan mendapatkan sesuatu yang kalian cari, dan kalian pun akan selamat dari sesuatu yang kalian takuti. Yaitu nasihatnya adalah antaqumu lillah, hendaknya kalian menghadap Allah, menegakkan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, masna, baik berdua, wa furoda, atau sendiri-sendiri, thumma tatafakkaru, kemudian kalian bertafakkur. Yakni ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan ketaatan kepadanya, taqumu lillah ay mukhlisina lah, hendaklah ikhlas. Ini ya, ketika kita menghadap Allah, beribadah kepada Allah, hendaklah ikhlas. Fataqumuna bi taatillah, hendaklah kalian tegakkan menghadap Allah dengan mentaatinya, alal wajhil ladzi umirtum bih, dari sisi yang mana kalian diperintah dengannya, yakni diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menghadap Allah itu, yakni dengan mentaatinya, mukhlisina lah, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ba'da dzalika tatafakkaru, kemudian setelah itu, setelah kita melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, kemudian kita memikirkan, berfikir, fa idza fa'altum, dan apabila kalian sudah melakukannya, fa idza fa'altum dzalik fa hadhihi mau'idhah, maka itu merupakan nasihat, mau'idhah, ya, bagi kita. Maka dalam ayat ini jemaah sekalian mengandung isyarat pada sesuatu yang mana sudah sepatutnya bagi kita manusia, apabila mentaati Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan suatu amalan, hendaklah kita berpikir apa yang sudah kita lakukan ini, tentang amal yang kita lakukan ini. Apakah amal ibadah yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan hal yang diperintahkan? Hal qoma bihi 'alal wajhil matlub, apakah yang kita lakukan dalam ibadah ini sudah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, atau apakah ada kekurangan yang kita lakukan ini, atau bahkan wal zada wa madza hasalalah, atau bahkan apakah bertambah, ya, sesuai atau kurang, atau bahkan bertambah, ya. Wa madza hasalalahu, dan apa yang kita dapatkan darinya, dari amal yang kita lakukan tersebut, apakah kemudian setelah kita beramal ini, menjalankan ketaatan kepada Allah itu, kemudian hati kita menjadi bersih, ya.
Wa madza hasala lahu min hadzal amali min taharatil qalbi. Apakah kemudian hati kita menjadi baik setelah kita beribadah kepada Allah? Wa zakatin nafas, atau jiwa kita merasa jadi bersih begitu. Ya, jadi suci, jadi bersih. Wa ghairi dzalik, atau yang lain dari itu. Jadi setelah kita melakukan ketaatan menghadap Allah dengan ikhlas, kemudian ada apa efeknya pada kita? Pengaruhnya, ya, apakah kemudian kita menjadi berubah, jadi baik hati kita, jiwa kita? Maka hendaklah kita memikirkan hal tersebut. La yakun kalladzi yuaddi amalahu sholihah, tidak seperti orang yang menunaikan amal-amal yang saleh, wa ka'annaha adatun yaf'aluha kullu yaum. Tidak seperti orang yang melakukan, menunaikan amal-amal soleh seakan-akan itu merupakan adat saja. Yang kita lakukan itu adat, ya, yang kita lakukan setiap hari, tidak memikirkan efeknya. Bal tafakkaru, hendaklah kita memikirkan hal tersebut, memikirkan tentang agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Madza hasala laka min hadzal ibadah. Kita harus memikirkan apa yang kita dapatkan dari ibadah yang kita lakukan ini. Dari ibadah, dari salat yang kita lakukan tersebut. Wa madza atharat ala qalbika, dan apa pengaruh pada hati kita ketika kita beribadah kepada Allah, wa ala istiqomatika, dan pengaruhnya terhadap keistiqomahan kita dari ibadah yang kita lakukan. Kemudian Syekh di sini memberikan contoh, misalnya salat. Wal nadrib li hadza mithalan bis shalah. Contohnya misalnya salat. Allah berfirman tentang salat, wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Allah berfirman, minta tolonglah kalian dengan sabar, dengan kesabaran dan sholat. Ini ayat dari surat Al-Baqarah ayat 45. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, surat Al-Ankabut, tentang masalah sholat. Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah berfirman, dirikanlah salat. Ya, kita diperintah untuk salat. Kita juga diperintah di awal tadi agar meminta kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan salat. Kemudian dalam ayat yang kedua tadi Allah perintahkan salat. Kemudian kata Allah, innas salata, sesungguhnya salat itu tanha, mencegah atau dapat mencegah, anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan munkar. Jadi salat itu dalam ayat kedua, yang kedua ini adalah bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Maka di sini kita diperintah untuk berpikir, fal nufakir. Hal nahnu idza shallaina zidna taqah wa quwwah wa nasyatan. Apakah kita ini setelah kita melakukan salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian setelah salat tersebut kita bertambah kekuatannya, ya, kerajinannya, ketaatannya alal a'mali shalihah, untuk beramal soleh setelah kita sholat? Karena tadi sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, setelah kita melakukan sholat, hendaklah kita berpikir, apakah sholat kita itu memang berefek pada mencegah perbuatan keji dan munkar, atau kemudian kita bertambah kekuatannya, semangatnya untuk beramal soleh setelah sholat itu, atau sebaliknya. Ya,
hatta takuna shalah mu'inatun lana. Yang sehingga dengan salat itu menjadi pelondong bagi kita. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Maka ketika kita melaksanakan salat dan sudah melaksanakan salat, apakah dengan salat itu kita menjadikan bahwa salat itu menolong kita untuk menjadi semangat beramal soleh? Ya, al-waqt yang terjadi bahwasanya ya ini tidak terjadi kecuali illa nadiron, kecuali jarang atau sedikit dari manusia yang seperti itu. Kalau kita rujuk pada pribadi-pribadi manusia, kalau kita memperhatikan pribadi-pribadi manusia, ya yang terjadi tidak seperti itu, jarang. Ya jarang orang yang kemudian setelah dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu tambah bersemangat. Tambah bersemangat kekuatannya untuk beramal soleh. Maka fanzur madza hadatsa lak minas shalah. Fanzur madza hadatsa lak minas shalah. Maka kata Syekh, hendaklah kita perhatikan apa yang terjadi pada diri kita setelah kita salat, dari salat tersebut, dari salat yang kita lakukan tersebut. Hal sarat mu'inatun laka ala ta'atillahi ta'ala, apakah dengan salat itu kemudian benar-benar kita menjadi penolong bagi kita, salat tersebut untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya, dan pada hal-hal yang lainnya, wa ala ghairiha, sebagaimana telah disebutkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau SAW, innahu kana idza hazabahu amrun fuz'a ila shalah. Nabi SAW apabila meliputi suatu perkara, apabila beliau diliputi oleh suatu masalah perkara, ya, maka dia segera menuju salat. Ini Nabi SAW. Ya, apabila dia menghadapi sesuatu yang sesuatu yang merisaukan pikiran beliau SAW, Nabi segera salat. Ini menjadi pelajaran bagi kita, contoh bagi kita betapa kita dalam kehidupan sehari-hari menghadapi kehidupan, ya, menghadapi sesuatu yang merisaukan, dan beliau SAW sebagai manusia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau minta tolong ya kepada Allah dengan salat, dan beliau dalam sebuah hadis kalau mendapati suatu yang merisaukannya maka beliau segera menunaikan salat. Kadzalika qala Allah taala, demikian pula firman Allah taala, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa aqimis salah, dan dirikanlah salat. Dan dirikanlah salat. Innas salata, sesungguhnya itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Surat Al-Ankabut dari ayat 45. Maka jamaah sekalian, kita hendaklah memperhatikan pada salat kita. Fanzur fi salatika, maka hendaklah setiap diri kita memperhatikan tentang salat kita. Hal anta idza shallaita, apakah engkau apabila telah menunaikan salat, wajadta fi nafsika, engkau dapati pada dirimu karahiyatan lil fahsya, benci kepada perbuatan keji. Karena tadi kita perhatikan di sini kata Allah, salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kita hendaklah menintrospeksi diri, memperhatikan diri kita dengan salat kita, apakah
setelah kita sholat ini kita dapati bahwa diri kita itu benci kepada perbuatan yang keji. Ya, yang benar-benar sholatnya itu bisa mencegah perbuatan keji. Wa karahiyatan lil munkar. Apakah kita dapati dalam diri kita juga benci pada kemungkaran dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kita hendaklah memperhatikan diri-diri kita. Wa karahiyatal ma'asi. Apakah kita juga benci kepada kemaksiatan-kemaksiatan? Au anna salata, atau sebaliknya bahwa salat kita itu la tufiduka fi hadza, tidak berfaedah sama sekali. Ya, yang mana kita melaksanakan salat tapi justru misalnya kita suka pada perbuatan keji. Kita menunaikan salat akan tetapi kita suka pada kemungkaran. Ya, atau kita suka pada kemaksiatan. Hendaklah kita berpikir, ya, setiap diri kita, sehingga benar-benar kata Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu adalah yakni dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Idza arafta hadhil umur, jamaah sekalian, apabila kita telah mengetahui perkara ini, arafta, kita tahu, Anda akan tahu, ya, kita tahu nataija hadzal a'malis shalihah, yakni hasil dari amal soleh tersebut. Ya, apabila kita telah mengetahui perkara ini, maka tentu kita akan tahu bahwa hasil dari amal-amal saleh yang kita lakukan, dan itu, ya, kita menjadi penasehat dengan apa-apa yang dinasihatkan kepada kita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila dia mendapati suatu perkara yang meliputi dia tentang hal yang merisaukan, maka beliau segera menunaikan salat. Salat apa namanya? Ya, salat sunnah. Salat 2 rakaat. Ya. Ini tentang perkara salat. Contoh yang lain, Syekh memberikan contoh misalnya di sini tentang zakat. Tentang zakat. Ya, yaitu al-malul wajibu fil amwaliz zakawiyah, yakni harta yang wajib pada harta-harta yang dizakatkan, di mana seseorang mentasarufkan, membelanjakan harta, ya, ke arah, ke jalan yang Allah perintahkan. Ya, zakat adalah yakni harta yang wajib dikeluarkan, ya, di jalan yang Allah perintahkan, dan itu sudah Allah jelaskan manfaat dan faidahnya tentang masalah zakat. Misalnya Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang faidah dan manfaat zakat di dalam kitabnya, yakni surat At-Taubah, ya, dari ayat 103. Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata Allah, khudh, ambillah, ya, ambillah min amwalihim, dari harta-harta mereka, shadaqatan, sebagai sedekah. Yang dimaksud adalah zakat. Zakat adalah sedekah wajib. Ya, zakat adalah sedekah wajib. Yang mana kata Allah, tutahhiruhum, yang dengan zakat itu akan membersihkan mereka, ya, wa tuzakkihim biha, dan juga mensucikan mereka dengan sebab zakat. Ini adalah faidah zakat, manfaat zakat untuk orang yang membayar zakat, yang mengeluarkan zakat. Kalau sholat tadi, bahwa sholat itu
dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Atau ketika seseorang itu menemui sesuatu yang tidak dia sukai, pikiran yang galau dan sebagainya, minta tolong misalnya dengan sabar dan sholat. Sabar lalu sholat. Dan Nabi melakukannya ketika meliputi beliau sesuatu yang merisaukan, beliau langsung sholat. Nah, kemudian contoh yang lain adalah masalah zakat, bahwa zakat itu bisa mensucikan dan membersihkan mereka bagi orang yang mengeluarkannya, baik hartanya maupun jiwanya. Nah, fa idza addaita zakata, apabila engkau telah menunaikan zakat, fanzur, maka perhatikan. Ya. Apakah dengan zakatmu itu bisa membersihkan dirimu dari akhlak yang tidak baik? Ya, fanzur hal taharatka hadhihi zakatu minal akhlaqil radhilah. Minal akhlaqir radhilah. Apakah dengan engkau mengeluarkan zakat tersebut bisa membersihkan dirimu dari akhlak yang rendah? Ya. Apakah dengan zakat tersebut yang kemudian bisa mensucikan dirimu dari dosa-dosa dan seterusnya? Ya, dengan zakat. Jangan sampai tadi ya, katsirun minan nas, kebanyakan dari manusia ya, kebanyakan dari manusia yu'addiz zakata, mereka menunaikan zakat, membayar zakat, wa ka'annaha gharim, seakan-akan zakat itu seperti punya utang, seperti hutang. Ya. Kalau orang membayar hutang itu kebanyakannya apa? Suka apa terpaksa? Ya, ada memang suka, dia bisa membayar hutangnya ya, tapi secara umum yang namanya membayar hutang itu terpaksa. Ya, terpaksa, tidak suka. Nah, jangan sampai ketika seseorang itu dia mengeluarkan zakat, itu seakan-akan merasa dirinya kayak orang yang punya utang, terpaksa. Ya, kita mohon hal ini ya berlindung kepada Allah yang tadi. Menunaikannya terpaksa. Ya, wa huwa la yash'ur bi annaha tazki nafsah. Dia tidak merasa bahwa yang namanya zakat itu mensucikan jiwanya dengan zakatnya tersebut dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau dari harta-harta campuran yang tidak baik, mensucikan dengan harta. Wa ala hadza baqiyatul a'mal, maka demikian pula dengan amalan-amalan yang lain. Maka hendaklah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, lillah, tegakkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah kepadanya, thumma tafakkar madza hasala, kemudian baru kita berpikir, tafakkur, ya, apa yang terjadi, apa yang ada setelah itu. Apakah dengan sholatnya kita bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar ataukah tidak? Makanya ada orang bilang, Ustaz, katanya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi ada orang melakukan sholat, melaksanakan sholat, tapi tidak merubah sedikit pun. Dia tetap melakukan perbuatan keji dan munkar. Maka yang demikian itu mas sekalian menunjukkan bahwa sholatnya dia itu tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Tidak berfaedah. Kalau saja ya dia tahu bahwa sholat itu perkara yang besar, ya perkara yang agung, tentu dia berpikir, untuk apa kita sholat kalau kita masih melakukan perbuatan keji dan munkar, perbuatan zalim. Pasti orang yang menyadari dengan sholatnya, maka dia akan menjauhi perbuatan keji dan munkar. Ya, ini menunjukkan bahwa hendaklah kita bertafakur
tentang apa yang kita lakukan, apakah berefek kepada sesuatu yang akibatnya itu menjadi baik ataupun tidak. Maka inilah jemaah sekalian, fa hadhihi mau'izatun 'azimah. Maka ini adalah nasihat yang agung, peringatan dan nasihat yang agung. Apabila manusia mengambil nasihat tersebut, manfaatnya ya akan menjadi baik keadaannya, dan kita tentu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amal-amal kita dan keadaan-keadaan kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian bisa disampaikan. Mudah-mudahan bab awal tentang tafakkur ini, ya, bab awal sebagai pembuka dari bab tafakkur, bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.